Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di video presentasi kelompok kami. Presentasi kali ini adalah penilaian ujian akhir semester dari mata kuliah Sistem Informasi Manajemen yang diampu oleh Ibu Siti Rahma Sudirman, SEMAK. Kami dari kelompok 8 akan membahas topik arsitektur transformasi digital, membangun aliran data cerdas. Kita akan menjelajahi bagaimana teknologi mengubah dunia menjadi digital dan apa dampaknya bagi bisnis. Siap? Mari kita mulai. Baik, sebelum masuk ke topik pembahasan, izinkan kami memperkenalkan anggota dari kelompok 8. Yang pertama ada Reva Mairita Prasetyo, yang kedua Deolastro Yudi Marbun, yang ketiga Yunita Putri Aryani, yang keempat saya sendiri Fauzia Asriwinanda, dan yang kelima Triori Paliling. Baik, masuk ke latar belakang. Di era ekonomi digital saat ini, kemampuan untuk mengelola data secara efektif menjadi keunggulan kompetitif yang fundamental. Namun, bagaimana sebuah organisasi dapat mentransformasikan data yang terfragmentasi menjadi wawasan strategis? Dalam video ini, kita akan melakukan analisis mendalam terhadap arsitektur sistem integrasi yang menjadi solusi dari tantangan tersebut. Baik, masuk di masalah utama. Tantangan utama yang seringkali dihadapi oleh banyak organisasi adalah fenomena silo data. Ini adalah kondisi di mana informasi penting terisolasi dalam masing-masing departemen fungsional. Mengapa ini menjadi masalah kritikal? Karena silo data ini menghalangi visibilitas proses bisnis secara menyeluruh. Ujungnya, ini bisa menyebabkan inefisiensi atau penurunan kualitas layanan pelanggan dan pengambilan keputusan yang cenderung reaktif, bukan proaktif. Jadi, bagaimana sih cara kita mengatasinya? Nah, solusi strategis untuk masalah ini adalah implementasi arsitektur sistem yang terintegrasi. Kami akan menggunakan model alur proses bertingkat. Ini untuk membedah bagaimana sih informasi seharusnya mengalir dengan mulus di dalam sebuah organisasi. Arsitektur ini bukan cuma instalasi perangkat lunak, tapi ini adalah sebuah perubahan paradigma mendasar dalam cara organisasi mengelola dan memanfaatkan data. Ini adalah fondasi untuk membangun aliran data yang cerdas. Mari kita lihat lebih detail. Baik, masuk pada lapisan 1. Mari kita bedah model alur proses bertingkat ini. Dimulai dari fondasinya, yaitu lapisan operasional. Adalah mesin penggerak yang mendukung seluruh aktivitas bisnis sehari-hari dan transaksi rutin dalam sebuah organisasi. Di pusat lapisan ini, ERP atau Enterprise Resource Planning, yaitu berfungsi sebagai sistem terpadu untuk mengintegrasikan semua proses bisnis utama. Mengapa hal ini begitu penting? Karena dengan menyatukan data keuangan, produksi, dan inventaris, ERP menciptakan apa yang kita sebut sumber kebenaran tunggal atau single source of truth. Artinya, semua departemen bekerja dari data yang sama secara drastis untuk mengurangi kesalahan data dan meningkatkan efisiensi operasional. Secara keseluruhan, ini adalah landasan kokoh tempat seluruh arsitektur data kita dibangun. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Yori Paliling. Baik, saya akan melanjutkan. Lapisan kedua, interaksi pelanggan. Lapisan pelanggan yang direpresentasikan oleh CRM. Sistem ini mengelola seluruh siklus hidup interaksi dengan pelanggan, mulai dari akuisisi hingga retensi. Aliran data dua arah antara CRM dan ERP adalah kunci. Mengapa? Karena ini memastikan bahwa tim penjualan yang berhadapan dengan pelanggan memiliki informasi ketersediaan produk yang akurat dari ERP. Sebaliknya, data pesanan dari CRM memberikan visibilitas permintaan pasar secara real-time kepada tim operasional. Ini adalah fondasi untuk membangun kedekatan dengan pelanggan.
Lalu selanjutnya, lapisan ketiga, wawasan strategis BI. Puncak arsitektur adalah lapisan strategis, yaitu Business Intelligence atau BI, yang dalam konteks ini adalah fungsi analitis dari sistem informasi. Semua data dari lapisan di bawahnya mengalir ke sini untuk dianalisis. Mengapa lapisan ini berada di puncak? Karena disinilah data operasional dan data pelanggan diubah menjadi wawasan strategis. BI memungkinkan manajemen menganalisis tren dan pola bisnis penting, yang tidak hanya mendukung pengambilan keputusan, tetapi juga menjadi pendorong utama untuk inovasi produk dan layanan baru. Lalu selanjutnya, studi kasus nyata pada 7-Eleven. Biografi perusahaan 7-Eleven. 7-Eleven adalah jaringan toko kelontong convenience store multinasional yang berpusat di Amerika Serikat. Namun kini dimiliki oleh perusahaan Jepang, 7&I Holdings. Dikenal sebagai pelopor industri convenience store, 7-Eleven membangun kesuksesannya di atas 3 pilar utama. Secara adaptasi yang panjang, model bisnis waralaba yang efisien, serta inovasi produk dan layanan yang berkelanjutan. Lalu selanjutnya, tantangan yang dihadapi oleh 7-Eleven. 7-Eleven menghadapi tantangan yang sangat kompleks. Pertama, manajemen inventaris dengan ribuan toko kecil. Mereka harus mengelola ribuan jenis produk yang berbeda sesuai selera pasar lokal yang dinamis. Kedua, produk segar. Sebagian besar keuntungan mereka bergantung pada produk siap saji dengan masa kadaluarsa yang sangat singkat, yang menciptakan risiko pemborosan masif. Ketiga, kurangnya wawasan pelanggan. Tanpa sistem terpadu, mereka kesulitan memahami pola belanja pelanggan secara individu untuk melakukan personalisasi. Dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Solusi implementasi sistem terintegrasi. Solusi dari 7-Eleven adalah membangun arsitektur informasi yang terpusat. Data dari mesin kasir atau pos yang ada di lebih dari 21.000 toko dikumpulkan secara real-time ke dalam sistem pusat yang berfungsi sebagai ERP. ERP atau Enterprise Resource Planning merupakan sistem yang membantu mengelola berbagai aktivitas bisnis seperti penjualan dan stok barang dalam satu platform terintegrasi. Data penjualan ini secara otomatis terhubung ke sistem SCM atau Supply Chain Management yang memicu pengisian ulang stok secara just in time. Data penjualan juga dianalisis oleh sistem BI atau Business Intelligence. Ia ini bertugas membaca data lalu menggabungkannya dengan faktor eksternal, misalnya cuaca, untuk memprediksi permintaan ke depan. Terakhir, mereka juga mempunyai program loyalitas bernama 7 Rewards. Program ini berfungsi sebagai CRM atau Customer Relationship Management yang berguna untuk mengumpulkan data belanja tiap pelanggan. Dari situ, mereka dapat memberi penawaran yang lebih personal sesuai kebiasaan belanja pelanggan masing-masing. Selanjutnya, hasil dan manfaat yang dicapai. Dari sisi efisiensi operasional, mereka berhasil menekan pemborosan produk segar dan mengoptimalkan inventaris serta logistik. Dari sisi layanan pelanggan, ketersediaan produk menjadi sangat terjamin, dan penawaran yang dipersonalisasi berhasil meningkatkan loyalitas pelanggan secara signifikan. 7-Eleven membuktikan bahwa integrasi sistem dapat secara langsung meningkatkan profitabilitas dan kepuasan pelanggan. Selanjutnya, tantangan implementasi. Penting untuk dipahami bahwa implementasi arsitektur semacam ini bukanlah tugas yang mudah. Hal ini adalah sebuah proyek strategis yang penuh dengan tantangan signifikan, yang memerlukan analisis risiko yang cermat dan mitigasi proaktif. Selanjutnya, tantangan dan implementasi. Tantangan pertama dan yang paling nyata adalah biaya. Mengapa biaya menjadi tantangan? Karena biaya tidak hanya sebatas pembelian lisensi perangkat lunak. Investasi ini mencakup biaya konsultasi implementasi yang mahal, kostumisasi sistem agar sesuai dengan proses bisnis unik perusahaan, lalu ada pelatihan intensif bagi ratusan atau ribuan karyawan, dan yang seringkali terabaikan yaitu biaya produktivitas yang menurun selama masa transisi saat semua orang beradaptasi. Tanpa pemantauan
dengan biaya yang ketat, proyek ini berisiko tinggi mengalami overspending atau pengeluaran yang melebihi dari rencana. Selanjutnya, akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, akan saya lanjutkan. Jadi untuk tantangan yang selanjutnya adalah tantangan yang bersifat manusiawi, namun memiliki dampak yang sangat tinggi, yaitu resistensi pengguna. Hal ini bisa terjadi karena perubahan fundamental pada alur kerja yang seringkali menimbulkan ketidaknyamanan dan ketakutan, yang dimana karyawan yang telah terbiasa dan nyaman dengan model lama selama bertahun-tahun mungkin akan merasa sistem baru ini mengancam cara kerja mereka atau sulit untuk dipelajari. Jadi, tanpa manajemen perubahan dan komunikasi yang efektif untuk melatih SDM, resistensi ini bisa menggagalkan adopsi sistem dan seluruh proyek. Kemudian, adanya kompleksitas teknis. Jadi hal ini akan menjadi tantangan besar karena jarang sekali sebuah perusahaan itu memulai dari nol. Proses integrasi seringkali melibatkan penyambungan sistem baru dengan sistem lama yang mungkin sudah usang. Nah, proses migrasi data dari sistem lama ke sistem baru juga akan sangat rentan terhadap kesalahan. Misalnya, data bisa hilang atau rusak. Jadi, memastikan semua komponen dari vendor yang berbeda bisa berbicara satu sama lain tanpa hambatan itu adalah sebuah tantangan teknis yang sangat rumit yang memerlukan pengujian bertahap. Selanjutnya, tantangan dan implementasi terakhir adalah tantangan untuk perusahaan global, yaitu tantangan peraturan regulasi yang menjadi semakin kompleks. Mengapa? Karena setiap negara itu memiliki undang-undang perlindungan data pribadi yang berbeda dan ketat, seperti GDPR di Eropa atau dulu GDPR di Indonesia. Sebuah sistem terintegrasi yang mengelola data pelanggan dari berbagai negara itu harus dirancang untuk mematuhi semua peraturan tersebut secara bersamaan. Karena kegagalan dalam hal ini bisa berakibat pada denda yang sangat besar dan kerusakan reputasi. Jadi oleh karena itu, keberhasilan implementasi tidak hanya bergantung pada teknologi, tapi juga pada perencanaan, manajemen risiko, dan strategi manajemen perubahan yang matang. Selanjutnya adalah solusi teknologi. Walaupun tantangan implementasi terlihat kompleks, teknologi modern menyediakan serangkaian solusi yang kuat untuk mengatasinya. Penjelasan lebih dalam tentang solusi teknologi ini akan dijelaskan oleh teman saya. Solusi teknologi yang pertama ada API atau Application Programming Interface. Cara termudah memahami API adalah dengan menganggapnya sebagai jembatan komunikasi atau sebagai seorang penerjemah. Mengapa ini penting? Karena setiap sistem seperti ERP atau CRM seringkali dibuat oleh vendor yang berbeda dengan bahasa teknis yang berbeda. API lah yang memungkinkan kedua sistem ini untuk saling mengirim dan menerima data secara terstandar dan aman. Dengan pendekatan API manajemen yang modern, kita bisa mengatasi tantangan teknis dalam menghubungkan beragam aplikasi. Selanjutnya, yang kedua ada middleware. Jika API adalah jembatan untuk sebuah sistem, maka middleware adalah hub atau stasiun transit pusat untuk banyak sistem. Bayangkan sebuah bandara yang mengatur lalu lintas penerbangan dari berbagai maskapai. Middleware bekerja seperti itu, mengatur alur kerja data yang kompleks antara ERP, CRM, SCM, dan sistem lainnya. Ini sangat krusial untuk mengatasi kompleksitas teknis saat perusahaan memiliki banyak sistem yang perlu terintegrasi, memastikan data sampai ke tujuan yang tepat dengan format yang benar. Selanjutnya, solusi teknologi yang terakhir dan mungkin yang paling fundamental adalah infrastruktur cloud. Mengapa pendekatan cloud sangat direkomendasikan? Karena ia secara langsung mengatasi tantangan biaya. Daripada membeli server dan infrastruktur fisik yang mahal di awal, model berlangganan cloud mengubahnya menjadi biaya operasional yang lebih terkelola. Selain itu, cloud menawarkan skalabilitas yang superior. Saat bisnis Anda tumbuh, Anda bisa dengan mudah menambah kapasitas tanpa harus membeli perangkat keras baru. Ini memberikan fleksibilitas yang dibutuhkan untuk mendukung pertumbuhan bisnis yang cepat. Nah, sekarang kita telah sampai pada bagian akhir presentasi, yaitu kesimpulan. Dari keseluruhan pembahasan yang telah disampaikan oleh kelompok 8, kita bisa tarik sebuah inti bahwa arsitektur sistem yang terintegrasi adalah sebuah keharusan strategis, bukan sekedar pilihan teknologi.
Dengan membangun aliran data yang cerdas, organisasi dapat secara simultan mencapai dua tujuan utama, yaitu efisiensi operasional yang superior dan kedekatan dengan pelanggan yang personal. Inilah fondasi untuk pertumbuhan yang berkelanjutan di era digital. Demikian presentasi yang dapat kami sampaikan. Semoga apa yang telah kami kelompok 8 paparkan dapat bermanfaat dan menambah wawasan bagi kita semua. Terima kasih atas perhatian dan waktunya bagi Ibu Siti Rahma Sudirman SEMAK dan penonton sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.